Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan masih membahas berkenaan dengan sholat, khususnya tentang apakah sholat itu, bagaimana Hazrat Masih Wassalam secara mendalam menjelaskan makna di balik sholat, lebih dari sekedar ritual belaka. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah baik Pak. Kita akan membahas berkenaan sholat, masih tentang sholat, dan Hazrat Masih Salam kembali melanjutkan pembincangan beliau berkenaan makna daripada sholat. Silahkan Bapak memulai pemaparan. Iya, di dalam episode kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat. Ya, secara ringkas Hazrat Masih Salam menyatakan bahwa sholat itu merupakan doa yang paling luhur, ya, tingkatannya, ya, dan seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga gerak sikap di dalam sholat itu juga harus disertai dengan suasana sikap kalbu kita, ya, ketika menjalankan gerakan-gerakan sholat. Selanjutnya Hazrat Masih Maud menyatakan, lakukanlah sholat secara teratur. Ada orang-orang yang merasa cukup dengan melakukan sholat hanya sekali dalam sehari. Mestinya mereka menyadari bahwa tidak ada manusia yang dikecualikan dari ketentuan tersebut. Tidak juga para nabi. Ada diutarakan dalam sebuah hadis bahwa sekelompok orang yang baru saja bai'at ke dalam Islam memohon kepada Hazrat Rasulullah SAW agar mereka dibebaskan dari kewajiban melakukan sholat. Beliau SAW bersabda, menjawab, agama yang tidak menentukan suatu kewajiban bukanlah suatu agama sama sekali. Jadi sholat ini adalah salah satu rukun Islam yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, sampai akhir hayatnya pun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat, walaupun dalam keadaan sakit. Ya, ada sebagian di antara kita umat Islam itu yang kononnya sudah liqa Allah, ya, sudah jumpa dengan Allah Ta'ala, sudah ma'rifat lah. Jadi semua itu nggak perlu lagi katanya. Sholat secara ritual itu nggak perlu lagi. Ya. Dan kita tahu, ya, yang lucunya itu mereka mengakui Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadi uswah hasanah. Beliau saja yang menerima syariat Islam, melaksanakan sholat sampai akhir hayat beliau. Ya. Bagaimanapun juga beliau usahakan walaupun sedang sakit untuk berjamaah, untuk sholat apa semua. Loh, ini pengikutnya yang kononnya sudah makrifat ilahi, itu tidak melakukan sholat, macam mana? Siapa yang ditiru, siapa yang dicontoh? Sedangkan majikan kita Rasulullah SAW itu sampai akhirnya. Begitu juga dengan Hazrat Masih Maud SAW yang kita sudah yakini sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan. Itu juga sampai akhir hayat. Sampai ketika beliau sedang sakit pun, kadang-kadang sadar, kadang-kadang pingsan apa semua. Masih juga, apakah ini sudah waktu sholat? Kan? Nah itu, jadi sholat ini sangat luar biasa sekali. Ya, di awal juga disebutkan bahwa adalah merupakan sarana utama, ya, seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nasihat beliau, lakukanlah sholat secara teratur, apapun juga keadaannya. Ya, kalau tidak bisa berdiri, ya, duduklah. Kalau tidak bisa duduk, baringlah. Ya,
Tapi tidak pernah ditinggalkan. Kalau yang lain, kewajiban yang lain, ada yang boleh diganti, ada yang di ini kan, karena keadaan. Tapi sholat ini tidak ada. Ya harus dilaksanakan. Malah dalam keadaan tertentu pun dengan isyarah pun boleh. Ya kan yang dihitung adalah yang direkon atau yang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niatnya kan. Niat sholat itu memang harus. Selanjutnya Huzur alaihissalam menyatakan, sekali lagi aku tekankan kepada kalian bahwa jika kalian ingin menciptakan hubungan hakiki dengan Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah sholat sedemikian rupa sehingga tubuh kalian, lidah kalian, rohani kalian dan perasaan kalian semuanya menjadi perwujudan sholat. Nah, itulah sholat yang berkualitas tinggi, yang itu yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud. Itulah sholat, standar sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kalau belum sampai ke sana ya terus harus dilaksanakan. Diupayakan, diusahakan sambil juga berdoa. Kan dalam surat Al-Fatihah juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya untuk menyembah, untuk beribadah, untuk beramal soleh apapun ya tidak bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mencapai kualitas yang bagus, kesempurnaan itu. Untuk berbuat amal saleh pun juga kurnia. Ya. Jadi semua amal, semua itu juga semua itu adalah fadli ilahi jano katanya. Ya, berkhidmat kepada agama itu masih Khalifatul Masih Tsani menyatakan bahwa anggaplah itu satu kurnia dari Allah Ta'ala. Jadi melaksanakan pekerjaan baik itu juga kurnia. Dan bukan karena satu kewajiban saja, tapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dan kita dapat melaksanakan itu luar biasa. Banyak hal-hal yang kecil yang orang lain bisa mampu, kita pun mampu, tapi sebagian orang tidak melaksanakannya. Nah, jadi tidak ada kurnia dia. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, apapun juga ya, kalau kita mulai sholat pun merasa hambar, merasa ini ya, kita terus mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat lain pun Hazrat Masih Maud menerangkan bahwa manusia ini di dalam dirinya ini ada ditanamkan cita rasa, ya merasakan kelezatan sesuatu itu, ya lidah, telinga, mata, ya itu diberi kemampuan untuk merasakan lezatnya. Kalau lagi sehat kan, lidah ini makan rendang, makan balado, makan apalah, soto Jakarta kan, soto Betawi itu sedap. Ya. Tapi kalau sedang sakit, ya yang namanya yang makan lezat itu ya, pahit saja itu, nggak ada rasanya, nggak enak gitu. Karena badan kita sedang sakit. Begitu juga dengan telinga, dengan apa sajalah. Nah, begitu juga dengan ibadah, dengan sholat. Kalau kita tidak merasakan sholat itu lezatnya, artinya ada sesuatu dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, dalam kerohanian kita. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita. Makanya tidak usah putus asa. Masih Maud menyatakan ya terus saja itu. Oleh karena itu sampai kita merasakan lezatnya sholat itu. Harus berusaha untuk dawam, untuk terus dengan ya, ada cara-caranya ini. Ya, untuk kita boleh belajar dan kita mulai bisa mempraktekannya. Dari pemaparan tadi Bapak sampaikan tergambar demikian penting sekali berkenaan dengan sholat ini. Bahkan sholat secara fisik, yakni gerakan pun itu tidak dapat kita tinggalkan semena-mena. Kemudian Hazrat Masih Maud memaparkan bahwa banyak sekali orang yang mencari kesenangan, ketenangan, ketentraman melalui sarana-sarana duniawi.
tapi justru ketentraman hakiki dan seseorang bisa puas hanya karena ibadah terhadap Allah Ta'ala, hanya melalui rahmat kasih karunia Allah Ta'ala, dan itu bisa diperoleh di dalam sholat. Yes. Berkenaan dengan ini Pak? Ya itu salah satu juga dalam Al-Quran kan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa ketenangan jiwa itu justru itminan, ketenangan jiwa itu hanya bisa dicapai dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala. Salah satunya ya bentuknya itu ya itu sholat ila zikir, doa, semua kan itu semua dalam itu. Jadi bukan sarana yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan itu, ya kita harus jalani itu, baru akan ketemu. Bukan dengan mencari sarana yang lain, ya malah akan merugikan ini. Selanjutnya Hadman SAW menyatakan bahwa apakah sholat itu? Sholat adalah permohonan doa yang diajukan kepada Allah yang Maha Agung, di mana tanpa itu maka seorang tidak bisa sepenuhnya dianggap bisa hidup dan memperoleh sarana keamanan dan kebahagiaan. Hanya berkat rahmat Ilahi saja maka manusia bisa memperoleh ketenangan hakiki. Ya, di sini saya tekankan lagi, hanya berkat rahmat Ilahi saja maka manusia bisa memperoleh ketenangan hakiki. Di sejak saat itu maka yang bersangkutan akan merasakan kenikmatan dan kesenangan dari sholat. Sebagaimana ia mendapat kenikmatan dari makanan lezat, ia pun akan memperoleh kenikmatan dari isak dan tangkinya saat sholat. Sebelum ia mencapai kondisi demikian dalam sholatnya, perlu kiranya ia berseteguh dalam sholatnya tersebut. Sebagaimana halnya orang yang harus menelan obat pahit agar pulih kembali kesehatannya. Jadi di sini katakan harus tetap berseteguh itu istiqomah, jangan terus ditinggalkan. Ya, sebagaimana halnya orang yang sakit harus menelan obat pahit untuk kesembuhannya. Perlu baginya tetap rutin melaksanakan sholat dan mengajukan doanya meski saat itu ia belum merasakan kenikmatannya. Jadi harus terus sambil berdoa. Dalam keadaan seperti itu, ia harus mencari kepuasan dan kesenangan dalam sholat melalui pengajuan doa berikut. Ya, ini yang diajarkan oleh Hadrat Masya SAW. Kita boleh sampaikan dalam bahasa sendiri. Ya Allah, Engkau melihat betapa butanya diriku, dan saat ini aku sepertinya seperti orang yang sudah mati. Aku menyadari bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, aku ini akan kembali menghadap kepada Engkau, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ya. Namun hatiku ini buta dan belum mendapat pencerahan. Turunkanlah ke dalam hatiku nyala nur yang terang, agar hatiku diilhami dengan kecintaan kepada Engkau dan pengabdian kepada Engkau. Berkatilah aku dengan rahmat Engkau, agar aku tidak dibangkitkan nanti dalam keadaan buta atau bersama mereka yang tidak melihat. Jika ia berdoa dengan cara ini dan berseteguh dalam doanya, maka ia akan melihat satu waktu akan datang, ia merasakan sesuatu turun ke dalam hatinya ketika ia sedang berdoa demikian yang akan meluluhkan hatinya. Malfuzat jilid keempat halaman 321-322. Jadi ini resep yang paling mujarab. Ya. Jadi kalau kita ini belum merasakan lezatnya itu, digoda macam-macam, ya harus meminta kepada Dia supaya menurunkan rahmatnya, kurnianya, menurunkan nur dalam kalbunya, sehingga segala kelemahan, segala keterbatasan, segala apapun juga Allah Ta'ala akan jauhkan. Ya persis seperti ada seorang sufi yang menerangkan, ditanya oleh seorang muridnya, ya, ketika mau pergi berjalan, ya, selalu digonggong oleh anjing, ya kan begitu. Baru melangkah 1-2 langkah saja, terus digonggong lagi, dikejar lagi anjing. Bagaimana nggak akan maju-maju? Ya, bagaimana ya huzur untuk mengatasinya? Sang walid mengatakan, ya mudah saja. Panggil tuannya yang memiliki anjing itu untuk mengekangnya, untuk mengikatnya. Baru kemudian jalan.
Kan begitu. Jadi setan juga begitu. Ya. Kalau hati kita ketika sedang tidak dapat bertawajuh, ya macam-macam lah, ya manusia ini. Nah, bagaimana untuk ya doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala tolong bantu aku, ya, supaya semua pikiran yang kacau ini dijauhkan. Nah, yang begini ini kan bertahap, tidak sekaligus. Ya. Oleh karena itu di sini sudah jelas bahwa ini yang diajarkan doa oleh Hazrat Masih Maud itu sangat luar biasa sekali. Ya, karena barang siapa yang buta di dunia ini, fahuwa fil akhirah ama. Ya. Dia juga nanti di akhirat juga dia akan buta juga. Nah, disinilah doa yang memang sangat luar biasa sekali. Dan Huzur alaihissalam menyatakan jangan bosan, harus tetap berseteguh, ya bagaimanapun juga keadaannya. Seperti pemabuk yang ya seperti pemabuk, banyak lagi lah ya contoh-contoh seperti itu, bahwa disitulah yang dikatakan istiqomah itu, berseteguh itu. Berseteguh itu atau istiqomah itu, kata itu menuntut adanya godaan, adanya cobaan, adanya musibah, adanya bala, baru tetap berseteguh. Kalau tidak ada bala, tidak ada cobaan, tidak ada rintangan, itu bukan berseteguh ya. Tetap teguh itu ya kalau ada cobaan, ada godaan, ada macam-macam ya. Dia akan mempertahankan keadaan sholatnya itu. Nah, itu baru dikatakan berseteguh, istiqomah ya. Nah, itulah. Jadi masing-masing makanya nggak usah putus asa. Terus saja lakukan dan kemudian juga meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu nanti nur itu akan turun ya, yang akan membantu kamu akan terus bangkit dan sehingga dapat berjalan dengan benar. Pak, dari pemaparan yang tadi, berarti kita bisa memperoleh kelezatan di dalam sholat ini justru dengan memohon kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan kelezatan tersebut nih Pak. Ya, artinya ya tadi kan di awal juga disebutkan bahwa dengan upaya sendiri itu akan susah orang untuk membersihkan diri dari belenggu itu. Hanya dengan rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat memberikan dapat terlepas dari belenggu-belenggu itu. Oleh karena itu dalam setiap doa, dalam setiap sholat ya kita harus banyak berdoa. Kalau kita masih belum, ya terus minta ya supaya seperti tadi, seperti seorang yang sakit meminum pil pahit untuk kesehatannya. Jadi itulah salah satu kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dalam sholat-sholat kita juga ada kelezatan ini. Kemudian menarik juga bahwa kondisi seseorang yang belum merasakan kelezatan di dalam sholat, Huzur umpamakan sebagai seorang yang buta. Ya, itu maksudnya begini, dikatakan bahwa kan di sini apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud bahwa manusia ini kan sekarang atau nanti itu akan melewati jalur yang sama. Entah raja, entah sultan, penguasa, rakyat jelata, kita semua itu akan melalui lubang yang sama, akan meninggalkan dunia ini. Makanya ketika yang kita tidak tahu kapan, ya bisa saja esok. Nah, kalau pikiran itu ada dalam diri kita, ya Allah Ta'ala, bagaimana aku? Suatu masa aku akan pergi, tidak lama lagi. Ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Keadaan aku begini, Engkau akan Maha tahu. Ya Allah Ta'ala, turunkanlah rahmat Engkau, kurnia Engkau, bantuan Engkau, nur Engkau, supaya aku dapat tidak buta seperti sekarang ini. Ya ini artinya ya ketika orang tidak tidak merasakan itu, ya bagaimana nanti di akhirat akan merasakan kelezatan itu. Karena kehidupan di akhirat adalah gambaran yang lebih sempurna dari keadaan atau gambaran di dunia ini. Kan itu, oleh karena itu ketika seseorang tidak merasakan lezatnya atau bertemu dengan Tuhan di dunia ini, maka di akhirat juga tidak akan dia lebeng kata bahasa Sunda itu. Ya, atau apa-apa. Utak-atog, ya itu. Karena di dunia juga begitu dia. Kan begitu. Oleh karena itu, itulah doa yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud. Ya.
Kalau tidak selamanya, sekali dua kali pun jadilah Allah Ta'ala, kan begitu maksudnya. Nah ini artinya ya kalau misalnya itu ya paling tidak adalah gitu kan, begitu. Minta sama Allah Ta'ala. Bisa nyicipin. Ya, bisa nyicip kan. Nanti ketika dia rasakan, oh ini dulu pernah kita, nah, kan begitu. Nggak terlalu buta-buta amat. Terlalu buta-buta amat lah gitu. Melengsek sedikit boleh lah gitu. Nah artinya di sini itu sangat doa yang sangat membantu kita. Ya, kadang-kadang itulah ya dalam sholat ini. Baru angkat tangan kapan itu yang dari huzur datang uangnya itu kan belum dikirimkan. Ya, jadi macam-macam kan. THR-nya itu. Ya, ini contoh setan ini kan selalu mengganggu kapan saja itu. Dan setan tahu itu keadaan masing-masing dari kita. Jadi dari situlah dia akan menggoda kita. Pandai memanfaatkan kesempatan. Iya, memang itu ya tugasnya. Kemudian Pak, ada satu poin yang sangat menarik. Biasanya orang tidak cenderung terhadap agama, juga tidak cenderung terhadap Allah Ta'ala karena mereka larut dalam menikmati dunia, kelezatan dunia. Mereka merasa senang, tentram dengan menikmati kelezatan tersebut. Namun kembali Huzur alaihissalam, Hazrat Masih Maud salam mengingatkan bahwa sejatinya ketenangan dan ketentraman ini ada di dalam sholat dan melalui rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Bapak, berat sekali tampaknya memang untuk menjaga sholat ini, untuk terus ingat kepadanya. Dari Bapak ada tips-tips, langkah-langkah yang ingin Bapak ingin sampaikan? Ya itu apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam itu merupakan tip ya bagi kita semua ini. Bahwa satu, usahakanlah untuk mengerjakan sholat ini dawam. Usahakanlah untuk melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Ya. Jadi banyak lagi aturan-aturan ya untuk seseorang itu mulai merasakan lazatnya nanti sholat itu. Karena pada hakikatnya ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah Ta'ala akan tentram, ya maka itulah yang lain itu semu. Ya, jiwa tidak tahu. Ya. Makanya sekarang ini macam-macam orang mencari kesenangan, ketenangan jiwa. Huzur juga mengatakan banyak juga. Yang keempat juga sering kalau kita lihat di Eropa ini. Anak-anak muda apa semua kan. Ya. Mereka mencari kesenangan di luar itu malam-malam. Dengan minuman, dengan drug lah, dengan apa semua. Kan di rumahnya mereka tidak tentram. Macam mana di rumah tentram kalau dia pun tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentraman itu dicari dua malah justru merusakkannya. Nah, oleh karena itu salah satu yang bisa memberikan ketentraman yaitu sholat. Itulah yang akan mengobati semua kerisauan kita ini. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Allah dan pengalaman orang-orang saleh. Semua menunjukkan bukti bahwa itulah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya kesimpulan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam itu ya dalam melaksanakan sholat itu dengan aturannya yang benar ya. Dengan kemudian ya kalaupun masih banyak kekurangan kita tidak merasakan ya terus saja ya, berupaya dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga Masih Maud salam mengatakan memberikan juga arahan bahwa doa itu ya selain doa-doa yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW dalam bacaan sholat, ketika doa itu boleh utarakan dalam bahasa sendiri. Ya. Yang penting ini keluar dari kalbu yang paling dalam. Ya, itu juga membantu kita khusyuk di dalam sholat kita ini. Jadi doa dalam bahasa sendiri, dalam hati pun, apapun yang terbetik dalam hati, keluarkan itu. Ya, baik dizahirkan maupun tidak, yaitu Allah Ta'ala akan mengetahui. Nah itulah ya
bagaimana kita untuk bisa usaha kita untuk mencapai supaya sholat kita ini dapat merasakan atau dirasakan kelezatannya. Jazakumullah Bapak atas pemaparan Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita. Demikian menarik Hazrat Masud Salam menyampaikan berkenaan dengan masalah sholat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan yang sangat menarik lainnya. Saya Ammar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.